Isu pangan ini menjadi salah satu isu yang menjadi concern dari ketiga baca pres. Dan ketiga baca pres ini juga telah menyatakan ya Pak, terkait dengan strategi masing-masing mereka untuk mengendalikan sektor pangan, terutama terkait dengan masalah harga. Kita akan bahas salah satu dulu dari Pak Ganjar, mengatakan bahwa fokusnya adalah untuk mengembalikan fungsi Bulog untuk mencegah praktik oligopoli. Bagaimana tanggapan Anda Pak Abra? Iya, jadi kalau kita melihat memang statement masing-masing baca pres ya, khususnya untuk yang pertama nih Pak Ganjar di dalam acara Sarasa Ensros Ekonom kemarin, memang kita melihat ada varian gagasan di sektor pangan ya, ada yang beririsan, ada yang sama sebetulnya gagasan-gagasan, ada juga yang justru saling cukup kontras antara satu capres dengan capres yang lain. Nah, memang isu pangan ini pasti akan menjadi isu yang sangat strategis ya, karena tantangan di sektor pangan ini sangat berat sekali. Ya, kita tahu harga pangan terus melonjak, bahkan di per Oktober kemarin ini andil inflasi pangan khususnya beras ini terus meningkat. Inflasi di bulan Oktober itu 2,56% dan beras ini menyumbang inflasi andilnya sampai 0,5% dan terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian dari sisi produksi nasional juga akibat adanya fenomena El Nino, terjadi gangguan produksi, ini juga akan terus menekan pasokan pangan di dalam negeri, sehingga memang upaya pemerintah ya untuk mencukupi kebutuhan pasokan pangan ya bukan hanya bagaimana berusaha keras menjaga produktivitas di dalam negeri di tengah tadi tantangan El Nino, tetapi juga mencoba melakukan stabilisasi harga pangan ini dengan upaya melakukan importasi pangan khususnya beras dari luar. Nah, Bulog saya melihat memang mau tidak mau setiap capres pasti ya akan memiliki arah untuk melakukan penguatan atau revitalisasi ya, dan sangat relevan kita melihat peranan Bulog ini untuk menjaga stabilisasi harga pangan, apalagi di tengah di tahun lalu 2022 Presiden juga sudah menetapkan Perpres mengenai mengenai stok pangan nasional ya. Itu juga menjadi tekanan yang kuat bahwa peranan Bulog ini semakin besar, bukan hanya untuk komoditas beras tetapi juga berbagai komoditas pangan lain gitu. Jadi dan saat ini kan Bulog stok pangannya itu sebesar sekitar 1,4 juta ton, dan kalau kita lihat dari bulan-bulan sebelumnya memang stok beras yang dimiliki oleh Bulog ini menipis. Nah, ini juga menjadi tantangan juga bagi Bulog, bukan hanya bagaimana mempertahankan stoknya, tetapi juga tantangan mencari sumber impor pangan ini, karena kita tahu masing-masing negara saat ini juga sedang kesulitan ya, dan melakukan moratorium untuk ekspor beras, khususnya misalnya India kita tahu, dan ini tercermin dari kesulitan Bulog untuk melakukan penyerapan impor beras yang diberikan kuota 1,5 juta ton, tetapi yang terrealisasi baru 1 juta ton. Artinya masih ada 500.000 ton beras yang tidak terrealisasi di tahun ini. Dan kita tidak tahu apakah pola ini juga akan terulang kembali di tahun depan. Jadi saya pikir ini sangat berat PR yang dihadapi pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga pangan. Oke, saya ingin minta tanggapannya kepada Pak Fajar terkait dengan bagaimana sejauh ini penyerapan impor Bulog juga tadi yang disampaikan oleh Pak Abra. Apalagi Pak Ganjar juga mengatakan bahwa Indonesia ini berpotensi untuk menjadi lumbung padi dunia. Ya, kalau misalnya tadi disampaikan oleh Pak Abra ya, tadi sudah disampaikan angka-angka, tapi mungkin yang saya akan soroti adalah bagaimana memang kalau dalam kondisi sekarang ini peran Bulog itu cenderung tidak terlalu signifikan lagi. Karena apa? Karena setelah adanya pembentukan Badan Pangan Nasional, ada kecenderungan bahwa memang peran Bulog itu cenderung tidak seaktif seperti sebelumnya ketika Badan Pangan Nasional itu belum berdiri. Nah, memang saya rasa ini adalah sebuah transformasi ya, atau transisi yang harus dilakukan oleh Indonesia. Karena apa? Karena saya rasa kalau kita bicara masalah ketahanan pangan misalkan, memang kita tidak hanya fokus kepada ketersediaan, tapi juga kita fokus pada masalah aksesibilitas, gitu ya, stabilitas harga tadi yang disebutkan juga, dan juga terkait dengan utilisasinya. Nah, saya rasa
alasan utama yang disampaikan oleh Baca Pres Ganjar Pranowo di saat menyampaikan visi ekonominya, saya rasa memang ini terkait dengan masalah bagaimana kita bisa memastikan distribusi pangan di Indonesia yang bisa dibilang cukup pelik ya. Karena apa? Karena kita memang di sini kita tahu sentra produksi itu selalu ada di Pulau Jawa, dan kita tahu kebutuhannya bukan hanya di Pulau Jawa, tapi juga kita harus memastikan bahwa pasokan pangan itu tersebar ke seluruh Indonesia. Nah, maka dari itu saya rasa peran Bulog yang menjadi kunci utama bagaimana aksesibilitas dan juga distribusi logistik ini bisa terjadi seperti itu, sehingga akhirnya stabilisasi harga pangan bisa terjaga seperti itu, Mbak. Oke, Pak Abra, tadi Pak Fajar menyebutkan terkait dengan distribusi, terkait dengan pangan sejauh ini. Bagaimana Anda melihat track record Ganjar? Karena sejauh ini memang tadi juga dikatakan sentra produksi ini kan masih terpusat di Pulau Jawa. Sejauh ini seperti apa dan apa PR-PR yang perlu dilakukan lagi, Pak Abra? Iya, memang betul tadi terkait dengan pemerataan pasokan pangan ini juga menjadi isu yang cukup pelik, karena meskipun tadi kalau kita bicara stok beras pemerintah itu dikatakan cukup aman, tetapi kalau kita bicara distribusinya ya, keberadaan stok itu di masing-masing wilayah ini kan juga masih menjadi PR dan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dan sebetulnya di Jawa Tengah ya, kalau kita lihat memang datanya menunjukkan bahwa Jawa Tengah memang menjadi salah satu provinsi lumbung pangan nasional, dan itu juga tercermin dari keberadaan stok pangan yang milik Bulog di Jawa Tengah, dan sehingga di Jawa Tengah stoknya juga surplus per Oktober kemarin gitu. Itu menjadi bukti bahwa selama ini kita memang bertumpu ya, bukan hanya produksinya tetapi juga stok cadangan itu berada di Pulau Jawa. Nah, oleh karena itu memang salah satu upaya yang harus dilakukan untuk merevitalisasi Bulog adalah memperbanyak ya, memperluas gudang-gudang Bulog di wilayah-wilayah lain yang memang selama ini mengalami defisit pangan gitu. Ini juga saya pikir, dan itu butuh investasi yang cukup besar juga. Itu pastinya akan menjadi PR pemerintahan mendatang. Bukan hanya kita bicara di level hulunya meningkatkan cadangan pangan pemerintah, tetapi juga ada target yang juga harus dibuat mengenai stok di masing-masing wilayah, dan itu semata-mata untuk bisa memastikan terjadinya stabilisasi harga di masing-masing wilayah. Karena misalnya ini di inflasi beras ya, di bulan Oktober kemarin itu ada 87 kota yang mengalami inflasi beras, hanya 2 kota saja yang terjadi deflasi. Artinya meskipun daerah itu mencatatkan surplus, tetapi ketika nantinya stok beras itu tidak merata, ya walaupun daerah tadi berdekatan, itu juga akan menjadi problem juga mengenai stabilisasi harga beras. Oke.